kelapangan hati, kesehatan, serta kekuatan. Allah kuatkan, terus Allah kuatkan keimanan kita sehingga kita kuat dalam berpijak menghadapi kehidupan ini. Kemudian kita juga tidak henti-hentinya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang agung ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dihadiri oleh orang-orang yang mulia, untuk mendapatkan ilmu yang mulia. Oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ingin ditolong oleh Allah. Kita ingin masalah yang kita hadapi, kekurangan yang kita miliki, keinginan yang kita selalu menjadi yang selalu bergelayut di pikiran kita, ingin Allah membantu serta menolong kita. Bagi Allah itu tidak susah, bagi Allah mudah. Cuma bagaimana supaya kita dalam kondisi tersebut mudah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Apalagi di kondisi sekarang ini ya Bu ya, yang baru selesai pandemi, masih sosialisasi lah untuk kembali normal. Nah, bagaimana supaya pertolongan Allah itu datang kepada kita? Maka Allah memerintahkan kepada kita, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Kalau engkau ingin senantiasa itu terus-terusan. Enggak, hari ini ditolong, besok kagak, minggu depan enggak, bulan depan enggak, ditolong lagi nanti gitu. Karena apa? Kan sesuai dengan ibadah kita. Kata Allah, kalau ingin selalu itu berarti enggak lepas. Dimanapun, kapanpun, waktu, dalam kondisi apapun, kita selalu dibimbing, diarahkan oleh Allah. Bagaimana gitu ya? Nah, ibu-ibu tolong sahabat kita. Ibu-ibu coba tolong tetangga kita. Kan di situ kata Allah, selama engkau menolong saudaramu, maka Allah akan menolongmu. Bentuk pertolongan itu ibu tidak harus selalu uang. Nah, kita suka salah kaprah ya. Tidak harus selalu uang. Kata Nabi apa? Unsur akhoka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang terjolimi dan yang berbuat zolim. Jadi pertolongan menolong sahabat kita itu tidak harus selalu berbentuk uang, materi. Jadi contoh menolong orang yang terzolimi sih biasa kita kan. Kalau ada orang dihina, diinjak-injak, disakiti dan sebagainya, kita tolong dia, itu biasa. Bagaimana menolong orang yang menzolimi? Nah, itu ada hubungannya dengan yang kemarin. Jadi artinya apa Bu? Kalau orang tidak melaksanakan kewajibannya, berarti dia zalim. Dikejar-kejar oleh Allah, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Dan ketika di dunia dia tidak melaksanakan kewajibannya, itu ada efek sampingnya. Kita sebagai teman, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, nggak mau orang lain berbuat zolim. Kenapa orang itu berbuat zolim? Kenapa dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Yang dia kejar hak aja. Pokoknya hak saya harus begini, hak saya harus begitu. Padahal tanggung jawab dia juga banyak yang belum dia lakukan.
Kenapa dia belum bisa melakukan tanggung jawabnya tadi? Sedangkan kalau dia tidak melakukan tanggung jawab berarti dia zolim. Oh, mungkinlah karena dia nggak ngerti. Satu, biasanya orang tidak melakukan tanggung jawab itu nggak ngerti. Oh, ternyata saya itu tahu bahwa seorang istri itu harus taat kepada suami, tapi yang kita kejar-kejar adalah hak kita. Kata Allah, kalau hak kita nggak usah dikejar, nanti akan ketemu, pasti akan dicukupi, nggak usah terlalu dipikirin, gitu. Yang harus kalian lakukan adalah melaksanakan kewajiban kalian, yang saya sudah jelaskan kemarin. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang tua kita yang belum bisa melaksanakan kewajibannya? Bagaimana kalau ada tetangga kita belum melaksanakan kewajibannya? Berarti dia sedang berbuat zolim. Kadang-kadang ibu, mulut kita nggak bisa merubah dia. Yang bisa merubah dia biasanya mungkin ya tempat pengajian di situ, karena posisinya mungkin ya. Kalau ke kita mungkin nyepelein lah, atau mungkin karena sering ketemu atau ngelihat kekurangan kita, jadi dia tidak respect, kurang menghargai kita. Benar nggak Bu? Kalau orang yang sering ketemu dengan kita, dia tahu kelemahannya apa, kekurangannya apa, cacatnya apa, kan banyak tahu. Maka biasanya kurang didengar. Tapi kalau yang berbicara di depan ini kemudian dia jarang lihat, yang dia lihat adalah kelebihannya aja. Disitulah mungkin dia akan lebih maksud saya apa? Ketika sahabat kita, tetangga kita, orang tua kita banyak belum melakukan kewajibannya, berarti dia zolim. Kita harus tolong dia. Nah, selama kita mau menolong saudara kita tadi, siapapun itu, kemudian kita ajak supaya dia berubah, kita dengan sikap akhlak kita tunjukkan. Menunjukkan sikap akhlak yang baik juga adalah bagian dari dakwah. Ketika dia berubah, ibu, saya mau senyum sama dia, walaupun dia begitu ya, nyinyir gitu ya. Tapi dengan akhlak saya ingin menunjukkan yang terbaik, bahwa agama itu seperti ini, bahwa agama itu tidak dendaman. Saya ingin ketika dia melihat saya baik, dia menjadi lebih baik. Itu ada niat seperti itu, ibu. Itu berarti kita sedang menolong saudara kita. Kalau kita niatnya selalu ingin menolong saudara kita dengan sikap, tingkah laku, dengan ajakan-ajakan supaya dia dekat dengan agama, itu yakin hidup kita setiap saat akan selalu ditolong oleh Allah. Gak usah pakai dana, gak usah pakai biaya, ajak aja. Atau kalau dia nggak nyenengin, kita tetap menyenangkan dia. Itu juga menolong orang yang sedang berbuat zolim. Ternyata luas ya agamanya. Sampai bergetar ya. Nah, maafin aja Bu ya. Iya. Al-afu, kita terus jadi Abdul Afu ya, hamba yang selalu memaafkan. Nah, kadang-kadang ya Bu ya, ke orang lain kita gampang maafin. Tapi kenapa sama anak kok susah ya Bu ya? Sama suami, aduh ya Allah, belajar ya. Sekarang gampang, udah belajar gampang sekarang. Alhamdulillah. Ya, sama Bu. Sebelum saya mengajarkan ini Riyadhus Shalihin Bu, saya sama anak suka kesel, suka lama, sekarang. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Ya Allah, aku maafin. Sebelum tidur saya doakan. Padahal ngeselin, nyebelinnya luar biasa ya. Ya Allah, saya ridho, kau titipkan anak yang baik ya Allah. Ya Allah, bukakan hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Doa banyak ya. Yang kemarin saya praktekkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau plesetkan, jangan Engkau sesatkan anak kami. Kan Rabbana la tuzigh qulubana itu hati kami. Kami itu menunjukkan banyak. Saya, suami, anak, jamaah semua. Saya tekankan di situ,
Kalau lagi yang bermasalah anak ya anak gitu. Tapi termasuk kita juga. Saya suami, anak ya Allah sebutin khususnya gitu kan. Anak tuh lagi ada bermasalah. Tapi sebutkan anak dari pertama, kedua, ketiga khususnya nih atau keempat gitu. Sebutkan. Baca setiap habis sholat 7 kali. Jangan kita doang Bu kalau pengen efektif. Sama suami juga. Sama suami juga. Apalagi kalau dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain, kebergantungannya lebih kuat. Bangun malam, duha nggak tinggal, kemudian puasa, pokoknya semuanya yang mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah akan ada hasil efek. Cuma jangan pakai penilaian kita, itu yang bikin kita nyesek. Ya Allah saya udah sholat, ya Allah saya udah baca ini, ya Allah udah saya baca itu. Saya pengen anak saya seperti ini. Berarti itu hitungan ya. Berarti kita yang ngatur sama Allah. Kata Allah, doamu sudah aku terima. Cuma kapan waktunya membolak-balikan hati anakmu itu urusan saya. Itu selama ini yang saya maknai Bu. Kenapa saya sering nyesek? Ternyata saya ngatur urusan Allah. Itu satu. Berarti kurang pasrahnya sama Allah. Jadi ibadah itu kita yang ngatur hasilnya. Ya Allah, saya kan pengen penghasilan suami saya sekian. Saya pengen cepat kebeli rumah. Saya mau baca ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak. Udah 1000 kali kok masih ngontrak. Kata Allah, udah aku terima doamu. Cuma kapan aku kasih, itu urusan saya, kata Allah. Aku lebih tahu dari apa yang kamu mau. Itu Bu, kalau berpikir begitu. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada apa kebutuhan yang kita mau. Allah lebih tahu. Jadi gimana? Terima aja, pasrah. Enak itu hidup begitu, pasrah, ridho. Jalanin aja, sabar aja. Dalam proses yang tidak menyenangkan tadi jalanin, karena itu akan lewat. Tadi saya ngobrol gini sama suami saya. Kan ada ceritanya katanya tetangganya, ada yang curhat, tetangganya itu nggak ngomong berapa lama lah gitu ya. Terus udah gitu berantem, heboh lah ya, dia balas. Kemudian dia lawan lagi katanya. Saya nggak tahan dengan sikap tetangga saya. Udah saya juga gitu. Saya bilang gini ke suami saya, kita ada juga Slack. Saya tidak sebutkan dengan siapa, beberapa orang gitu. Tapi saya tidak pernah menanggapi sikapnya dia. Pokoknya dia butuh kita bantu. Padahal luar biasa dia. Ya istilahnya menjatuhkan kita, menjelekkan. Jadi gimana aja caranya dia. Namanya ada konflik ya. Tapi kita tidak pernah, sama sekali tidak pernah menjelekkan dia di luar. Paling kita membela diri ketika ada orang yang mengatakan, emang kamu begitu ya? Enggak, saya tidak begitu. Justru dia yang begitu ke saya. Nah itu. Tapi tidak bla-bla dia kan begitu, dia enggak. Justru dia begitu ke saya, tapi saya enggak tanggapin. Beda lagi satu orang lagi. Ini pelajaran berharga ya Bu ya. Tidak apa itu. Ada orang berbuat zalim sama kita. Kita udah baik, udah apa, cuma justru kita yang dikasih kepercayaannya. Tadinya dia. Orang yang punya harta, jabatan dan sebagainya, akhirnya mempercayakan kepada kita. Ketika jabatan dan wewenang itu diberikan kepada kita, mungkin dia jadi dendam, marah dan sebagainya. Kita tidak pernah sama sekali membalas. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita baik semua sama orang-orang tersebut. Baik semua, ya, di lingkungan kita juga baik semua. Saya bilang suami ngobrol, kalau kita timpali dulu, mungkin sampai sekarang ada konflik, nggak beres. Kalau kita timpali dulu, mungkin banyak yang sakit hati. Kalau nggak saya, dia kan ditimpali terus kan.
Tapi karena kita tidak menanggapi, kita maafkan, hanya sepihak saja, enak di kita, di dianya juga enak. Kok bisa begitu, kan dia zalim. Kenapa? Karena kita memaafkan dia seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Jadi senyum, Bu. Punya makanan sekarang, bagi-bagi bareng-bareng, kayaknya ada apa-apa. Jadi kita enak, dia enak gitu, Bu. Jadi kalau lagi ada apa gitu, jangan langsung, sabar aja. Ya Allah, jadi begini, Bu. Punya tetangga, punya siapapun itu di tengah-tengah kita. Ya Allah, saya ridho, saya bertetangga dengan dia. Bisa nggak, Bu, seperti itu? Harus begitu, Bu. Saya ridho, ya Allah. Ibu senyum-senyumnya ini kayaknya dia mau ganjal ya. Harus dipraktekkan dulu. Jangan begini, amit-amit saya punya tetangga kayak Ibu nggak berubah-berubah nanti. Dia nggak berubah, kitanya dong dosa terus di sini, numpuk dosa. Dongkol itu dosa. Yang diminta oleh Allah apa? Pemaaf. Kebalikan yang diminta oleh Allah, kemudian kita melakukan apa yang tidak disukai oleh Allah, itu akan jadi dosa. Dosa nanti ujung-ujungnya hati. Itu yang bikin dosa itu, Bu. Jadi dongkol karena memelihara hawa nafsu. Itu pelajaran ridho itu. Masya Allah. Jadi gimana mau tidur? Doain, ya Allah saya ridho punya anak ini. Ya Allah saya ridho punya pasangan seperti ini. Ya Allah saya ridho punya tetangga seperti ini. Ridho aja itu kan atas izin Allah dihadirkan tetangga seperti itu. Emang kemauan kita, kemauan dia? Allah yang menghadirkan itu kepada kita sebagai batu ujian. Kamu udah ngaji nih sekarang. Biasanya kalau udah ngaji, Bu, ilmunya udah banyak, nanti ujiannya lebih tinggi lagi. Dulu cuma begini doang, sekarang dia nyolot. Udah gini nyolot. Dulu dia nggak ngasih makanan doang, sekarang dia gibahin kita kok sampai ujung sana. Kenapa? Karena Allah tahu kemampuan ilmu kita, iman kita tinggi. Aku uji nih lebih gede lagi. Kamu sanggup enggak? Ridho enggak? Bisa enggak praktekin ilmu yang kamu pelajari di Majlis Ta'lim An-Nubalah? Begitu. Coba mana hidup seperti itu. Enak itu, Bu. Nih, habis dapat pelajaran ini, nanti dapat di ujian ini, siap-siap aja, Bu. Kalau enggak siap, Bu, biasanya lama untuk bisa menerima itu. Kesalnya lama. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri, itu kesalnya paling detik itu doang, jam itu doang, nggak sampai besok lagi. Saya contohkan seperti orang yang kalau dia masuk perguruan tinggi SMA lah ya, saya tahu tahun 6 bulan itu selalu ada ujian. Kalau orang mempersiapkan diri karena mau ujian, pasti dia belajarnya dari sekarang jauh-jauh hari. Ini aja ya, Bu, analogi pemisalan. Oh, pasti akan ada ujian. Kemarin saya belajar tentang buru-buru beramal soleh ya, bersedekah. Nanti besok apa lagi ya? Siap-siap aja, Allah akan menguji kita, Bu. Siap-siap. Ini ilmu tentang hidup ya, Bu. Emang begitu, dikasih ilmu diuji, dikasih ilmu diuji. Masa dikasih ilmu doang gak ada ujiannya? Orang SMA, kita masuk sekolah itu kan dikasih ilmu. Emang gak ada ujiannya? Ada. 6 bulan lagi nih. Berarti ibu habis ini akan diuji oleh Allah. Tapi kalau kita siap-siap, kita kan sudah punya tuh tamengnya. Nah, nanti datang yang jadi ujian itu gak jauh-jauh, Bu. Orang terdekat. Bukan saudara yang dari NTB gitu. Bukan saudara dari Jawa. Enggak, Bu. Yang akan menguji kita adalah orang terdekat. Siapa orang terdekat kita? Suami, anak, tetangga, ya orang tua, saudara. Pokoknya itu aja muter. Emang
ibu diuji sama teman semajlis alim? Jarang. Pasti diujinya ntar di rumah. Jadi tapi kalau kita punya persiapannya, kita sudah enggak ini lagi Bu, enggak kayak orang kena ombak gitu, langsung kempas jatuh, enggak. Kayak kebakar. Udah tahu, oh ini emang ini akan ada dalam kehidupan saya. Saya harus bagaimana? Udah mempersiapkan strateginya, punya ilmu untuk menjawabnya. Nanti kalau lulus itu pertanyaan itu akan Allah ulang gak Bu kalau lulus? Kalau lulus diulang lagi gak pertanyaan? Tidak. Ujian yang tadi? Tidak. Enggak. Berarti Yang kalau ibu lulus yang tadi enggak lagi, diganti sama yang tapi mungkin orangnya sama. Atau diganti orangnya beda Bu. Tadinya anak, sekarang suami. Atau anak enggak, suami enggak, tetangga. Atau orang tua. Pokoknya akan Allah putar-putar aja sampai kapan? Sampai mati. Tapi yang terpenting ketika kita dapat ujian bisa mengatasinya, menjawabnya. Itu aja sebetulnya Bu yang penting. Kalau kita itu namanya fitnah kan, fitnah hidup ya Bu ya, fitnah lah ya. Kita sudah belajar fitnah. Bagaimana supaya kita tidak terfitnah dengan masalah tadi? Harus punya ilmunya ya. Isi waktu kita, jangan nanti belajar, nanti ibadah, nanti sedekah, nanti. Padahal yang kita nanti. Kalau kita lakukan pada waktu itu, ibu kan langsung melakukan ya, belajar. Itu adalah bagian tameng menghadapi fitnah tadi. Ibu nanti terfitnah nih. Semua orang akan terfitnah. Tapi kalau ibu udah punya tamengnya, udah punya baju untuk menghadapi COVID itu namanya APD, alat perlindungan diri. Orang bertakwa sudah punya APD. Orang bertakwa nggak bakalan mengerti ilmu tentang takwa kalau nggak belajar. Nah, belajar itu adalah APD. Sekarang pertanyaannya, taunya dari mana sukses kita mendapatkan nilai lulus sama yang enggak? Pertama, Ibu, ketika masalah itu datang, kita tidak tidak merasa hancur. Satu, tenang. Emang sih bikin mood gitu ya Bu ya, tapi tenang, tidak merasa hancur lagi. Kalau kita nggak punya APD pasti merasa hancur. Oh, hidup tuh udah kalang kabut, nggak jelas, nggak ngerti kita. Pokoknya sengsara luar biasa. Tapi kalau punya APD, tetap masalah itu datang dibawa dengan rasa tenang. Itu Bu. Kedua, kita tahu bahwa diri kita sukses menghadapi ujian tersebut. Nih, kalau tadi kan kalau orang yang sukses dia bisa jawab ujian yang ketika kenaikan kelas. Taunya dari mana Bu? Dia bisa jawab ujian apa enggak? Ketika mendapatkan rapor, kata gurunya kamu enggak lulus. Kenapa dia enggak lulus? Karena enggak bisa jawab ujian. Kenapa enggak bisa jawab ujian? Karena tidak mempersiapkan untuk menjawab ujian tersebut. Sekarang anak yang satu lagi, ini analogi Bu hidup ya. Ini benar-benar menurut saya bagus. Saya suka berpikir begitu. Saya tuh lulus nggak ya ujiannya kemarin nih? Karena masalah tuh sering berdatangan tuh. Kalau yang lulus, kamu lulus. Kenapa kamu lulus? Karena kamu bisa menjawab ujian tersebut, bisa menghadapi masalah tersebut. Kemudian kamu sudah mempersiapkan diri
mempersiapkan diri itu banyak ya Bu ya, pertolongan Allah lah, ibadah lah, kita itu persiapan APD tadi Bu. Kemudian kalau yang nggak lulus bagaimana Bu? Nah, sekarang pertanyaannya nggak lulus nih. Jangan putus asa, biasanya balik lagi ke kelas ngulang. Biasanya kalau nggak lulus, masalah itu akan berulang-ulang. Ini satu Bu. Masalah itu akan berulang-ulang. Nggak lulus itu. Kalau kita nggak lulus, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan APD-nya lebih kuat. Alat perlindungan dirinya harus lebih. Ada yang masih salah saya dalam mensikapi masalah ini. Harus diminta kepada Allah. Ya Allah, ajarkan saya untuk menghadapi, menyelesaikan masalah ini. Berarti kebergantungan kita kepada Allah pun harus lebih kuat. Jangan santai. Udah gak lulus santai. Ada anak yang gak lulus santai Bu? Ada. Dablek itu namanya. Nah, jangan sampai kita begitu Bu. Kata Allah, astagfirullahaladzim, ini tuh nanti akan diuji oleh Allah pada diri saya. Kenapa? Karena saya menyampaikan apa yang kamu ucapkan akan diminta pertanggungjawaban. Ini saya sedang bikin alat perlindungan diri sebetulnya Bu, saya ngomong seperti ini karena pulang nanti ada masalah di rumah, ada aja apa. Tapi saya minta sama Allah ditolong itu. Jadi kalau saya komunikasi sama suami, kita ridho ya Allah, kita ridho ya ayahnya, hadapi anak, hadapi keuangan, hadapi ini, hadapi itu. Kita ridho sama Allah. Yang terpenting Allah menolong kita. Satu itu. Gimana supaya Allah menolong kita? Itu tadi ayat hadis yang pertama. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Selama engkau menolong saudaramu, maka Allah akan senantiasa menolong kamu. Tolong Bu saudara kita yang berbuat zalim maupun yang menzalimi. Jadi jangan suka santai ngelihat tetangga, ngelihat apa berbuat salah. Ya Allah, kenapa dia begitu? Oh, dia nggak ngerti, nggak ngaji. Ajak dia ke pengajian, arahin. Kalau dia belum mau ngaji, ya dengan akhlak kita sering-sering ngasih sesuatu ke dia. Kemudian tunjukkan akhlak yang mulia di hadapan saudara-saudara kita itu, tetangga kita. Tunjukkan aja akhlak kita yang baik, yang mulia. Itu sama menolong orang yang berbuat zalim. Atau kalau yang terzolimi sih udah biasa kita ya Bu ya. Insya Allah. Itu Bu bisa ngerti tentang hidup. Kenapa ya kemarin berulang lagi. Oh saya salah. Ya Allah, banyakin tobat. Berarti dosa yang kemarin belum ditutup oleh Allah. Nah itu satu Bu. Kalau saya diajarkan sama guru saya, kok ujiannya berulang-ulang itu dosanya belum diampuni oleh Allah. Terus gimana? Banyak taubat. Akui kelemahan, kejahilan, kebodohan diri kita, kerendahan. Dalam diri kita ini pendosa luar biasa. Allah minta ampun sama Allah. Banyakin amal soleh. Kan dua yang bisa menghapus dosa. Pertama taubat, istighfar, taubat. Kedua banyak beramal soleh. Mungkin taubatnya sudah bagus, tapi amal solehnya belum. Ini apa nih? Harus banyak bertanya, berkaca ke diri kita. Atau dibalik, amal solehnya udah banyak Ibu, ngaji sana ngaji sini, nolong sana nolong sini, infak sana infak sini, tapi taubatnya kepada Allah kurang. Atau ibadahnya gak rajin, kurang. Ini bisa antara dua Ibu. Coba kita berkaca, perbaiki berarti dua-duanya. Oke ya Bu ya, itu pengen ditahu. Hadis yang selanjutnya.
An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, ini orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga ya Bu ya. Qala, karena dia sahabat Rasulullah. Qala berkata, qala rajulun lin nabi, berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhudin, di hari Uhud atau pada perang Uhud. Jadi ada seorang laki-laki ikut perang Uhud bersama Rasulullah. Jadi perang Uhud itu diikuti oleh 1.000 orang. Perang Uhud itu terjadi setelah perang Badar. Nah, ketika perang Badar, orang mukmin yang yang menguasai, yang mengalahkan orang-orang kafir, termasuk Abu Lahab itu yang mati kan di perang Badar ya Bu ya. Kalau nggak salah ya betul. Ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy Mekah balas dendam. Apalagi pemimpinnya yang diunggulkan, yang diagung-agungkan mati kan. Akhirnya dia balas dendam, mati-matian ingin menghancurkan umat Islam. Mereka dari kaum Quraisy Mekah itu 3.000 datang ke Madinah. Itu pada masa 3 Hijriah, setelah 3 tahun pindah ke Madinah. Jadi setelah perang Badar mereka mau balas dendam, orang kafir Quraisy ini Bu. Mereka bawa pasukannya 3.000 pasukan ke Madinah. Karena dia tahu di Madinah orang muslim yang ada hanya 1.000-an. Jadi berarti harus bawa pasukan 3 kali lipat nih kalau ingin menguasai Madinah. Nah itu strategi militer mereka gitu. Nah bagaimana kita strateginya Rasulullah? Di antara salah satu tentaranya itu adalah yang kita bicarakan seorang pemuda ini, 1 orang. 1.000 orang yang kita tahu ketika perang Uhud bukan 1.000 yang hadirkan ya Bu ya, 700. Saya pernah menyampaikan di sini 700 orang yang doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu kan yang ada itu. Di depan mereka itu benar-benar keimanannya luar biasa. Yang datang 700 orang. Yang 1.000 tadi bagaimana? Katanya 1.000. Ternyata ketika pasukan ini mau berangkat ke medan perang 1 mil dari daerah Madinah, itu pertempurannya itu di Gunung Uhud itu 1 mil Bu. 1 mil itu sekitar 900 kiloan lah ya. 9.000 meter atau 1 kilo lah dari daerah Madinah, dari kota Madinah. Ketika pasukan ini mau berangkat, 300 orang mundur. Disitulah kelihatan mana yang mukmin yang benar, mana yang munafik. Jadi di dalam suatu kejamaah itu nggak 100% dia sungguh-sungguh Bu ingin mencari ilmunya. Itu di situ menganalogikan kepada kita. Kalau kita punya teman 100 orang aja Bu, itu nggak semuanya humble sama kita, benar-benar mendukung kita, sayang sama kita, enggak Bu. Itu paling 70%. Ada 30%-nya yang cepat terombang-ambing lah, kemudian hanya cuma pengen tahu, ikut-ikutan dan sebagainya. Begitupun bala tentara yang dibawa oleh Rasulullah. Hanya 700 orang yang benar-benar bisa diandalkan keimanannya. 300 mundur. Nah, diceritakan dalam kisah itu, si laki-laki ini adalah salah satu orang yang memiliki keimanan, kemudian daya juang, kemudian dia mendukung Rasulullah mati-matian gitu. Apa yang terjadi? Ketika di dalam pertempuran tadi dia berkata begini kepada Rasulullah, Aro'aita in kutiltu fa aina ana. Kata dia begini, ya Rasulullah, bagaimana engkau menilai aku, melihat aku seandainya aku nih mati nanti di perang, di medan perang? Apa kata Rasulullah? Qala fil jannah. Rasul menjawab, engkau akan masuk surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi summa qatala hatta qutila. Kemudian dia melemparkan kurmanya. Dia tuh lagi megang kurma, lagi makan kurma gitu. Kemudian dia melemparkan beberapa butir kurma di tangannya, fi yadihi summa qatala. Kemudian dia lari ke medan jihad hatta qutila, sampai dia
terbunuh. Pelajarannya apa? Kalau kita baca gini doang ibu nggak ngerti kan? Kita nggak ngerti kan? Apa ini maksudnya? Pelajaran yang pertama. Ini dari syarahnya Riyadhus Shalihin saya mengutip ya Bu ya. Pelajaran pertama. Kalau ingin belajar itu kita harus banyak bertanya. Dia ingin melakukan suatu jihad di medan perang. Dia harus korbankan anaknya, dia harus korbankan istrinya, dia harus korbankan untuk orang tua dan sebagainya kan. Kalau dia mati di medan perang kan dia pasti mati. Contohnya kalau seandainya mati. Tapi dia bertanya kepada Rasulullah, apa yang terjadi kalau aku mati? Artinya dia ingin mendapatkan pengetahuan untuk menguatkan keimanannya dia. Apa kata Rasulullah? Engkau masuk surga. Artinya ibu, kalau ibu belajar itu salah satu cara mendapatkan ilmu adalah bertanya. Saya malu Bu Bila kalau bertanya. Alihkan kepada yang lain pakai kertas itu. Tanyain dong sama yang berani. Bagaimana malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah? Ahbirni anil Islam. Kata si laki-laki tadi kan, ada pernah ceritanya, Hai Muhammad, ajarkan kepada saya apa sih itu Islam? Sama Rasulullah dijawab bla bla bla. Ahbirni anil iman. Ya Muhammad, ajarkan saya tentang iman. Ahbirni anil ihsan. Ajarkan kepada saya tentang ihsan. Emang yang nanya itu nggak tahu Bu? Tahu dia, cuma dia ingin mengajarkan kepada Rasulullah, kepada umatnya. Rasulullah nggak usah diajarin, udah tahu, udah ngerti gitu. Ingin mengajarkan kepada kita, proses dalam belajar mengajar salah satunya adalah dengan bertanya, baik si guru maupun si murid. Seperti saya tanya, Bu Alis, huruf izgham biguna ada berapa sih? Emang saya nggak tahu? Saya tahu, tapi saya ingin mengajarkan bagaimana cara mengajar. Kalau bertanya itu nanti si murid akan lebih perhatian. Oh iya ya, coba kalau saya nerangin terus izgham biguna ada 6, ada 4, gitu. Si murid. Tapi kalau kita tanya, Bu, Matobi terbagi berapa? Oh langsung kan mikir, aduh yang belah sini udah mikir duluan, baru sampai sini gitu kan, mutar tuh, dicari ya, bagian mana yang saya nanti ditanyain. Di situ sudah mempersiapkan, ada APD-nya untuk menjawab. Otaknya berpikir dengan keras. Nah ibu-ibu yang punya murid, adik-adik wahidun, yang belakang satu, yang depan mikir, padahal yang depan nggak ditanya, yang belakang ditanya, nanti berarti yang depan akan ditanya. Itu Bu, ilmu itu akan nyantol ke kita kalau ada perhatian. Saya belajar di pasca ya, ketika saya pasca sarjana itu, masya Allah Bu, ilmunya itu si dosen itu luar biasa. Kalian sebanyak apapun, sehebat apapun dosen yang mengajarkan kalian, kalau kalian tidak perhatian dengan ilmu yang saya kasih, gak bakalan dapat. Atau ilmu-ilmu yang dikasih orang lain. Seperti kalau di pengajian tuh ngobrol, kemudian nyender, yang penting dengerin, gak ada perhatian, gak dapat tuh ilmu. Dengan perhatian, anak aja, kalau gak disuruh ngapal kali-kalian sama gurunya, hafalkan besok setor ke ibu, gak bakalan dia bisa-bisa. Kenapa dia bisa? Karena ada perhatian. Ini ilmu nih Bu, karena ada perhatian. Supaya gimana anak saya memperhatikannya? Cari Bu strateginya. Suami saya itu supaya perhatian sama saya gimana? Kan gitu. Semua orang ingin diperhatikan. Iya, itu ilmu. Semua orang. Nah, supaya dapat ilmu pun begitu Bu. Al-Quran, hadis tidak akan nyantol kepada kita kalau dia tidak memperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan, iya. Jadi ibu kalau lagi belajar sama saya, gak bakalan dapat ilmunya kalau enggak harus perhatiin. Nah gitu. Kalau saya bingung kalau ada pengajian, nah pengajian jamaahnya rame Bu, bisa 100, bisa 100, tapi pada ngobrol. Aduh, itu orang gak bakalan dapat ilmu. Heboh-hebohan aja datang ke pengajian.
yang dihebohin ya lagi baca yasinnya, lagi baca. Iya. Tapi pulang-pulang melotot masih sama suami. Masih nuntut haknya dia. Laki gue diomongin di jalan, ngomongin lakinya, Bu. Sama temen-temennya. Itu dulu Bu suruh ngaji di sini. Kenapa? Gak dapat itu Nggak dapat, pulang-pulang nggak dapat saya. Gak dapat karena gak ada Makanya saya di sini duduknya depan terus biar dapat perhatian. Nah, yang dapat yang di depan itu perhatiannya lebih. Tapi yang di belakang pun insya Allah ya Bu ya dapat. Tapi jangan selalu ingin di belakang Bu. Sekali-kali di depan, yang di belakang tuh perhatiannya lebih, ilmunya juga banyak Bu. Makanya barisan depan orang saf itu kan bersapa malah ikat. Kenapa? Karena ada keutamaan di depan itu. Saya pengen lihat besok lomba nggak di depan. Ini silahkan. Berarti nggak mau dapat sapi Bu. Depan sapi. Itu sudah jam berapa? Setengah 12. Kita lanjutkan minggu depan ya Bu ya. Kita nggak usah terburu-buru. Yang penting ini didapat, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru cerita si pemuda doang ini, belum hikmahnya. Hikmahnya baru satu bertanya ya. Iya baru satu. Hikmah yang kedua ketiga belum. Insya Allah Selasa depan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf Ibu bila mana ada yang tidak berkenan atau banyak kekurangannya dari diri saya. Kemudian kelebihannya ilmu yang Ibu dapat itu semata-mata dari Allah atas karunia dan anugerah dari Allah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.